Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri, NIM 20110204046 dari kelas Tadris Biologi 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia. Pengertian siklus biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam satu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik, sehingga disebut daur biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi. Selanjutnya, pengertian siklus karbon. Karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan di antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial, atau termasuk freshwater, sistem dan material non-hayati organik seperti karbon tanah atau soil karbon, lautan atau termasuk karbon anorganik terlarut, dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen atau termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan tahuan karbon. Pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses-proses. Karbon di atmosfer. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, namun memiliki peranan penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan fluorokarbon atau CFC. CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca yang konsentrasinya di atmosfer telah bertambah dalam dekade terakhir ini dan berperan dalam pemanasan global. Selanjutnya, karbon di biosfer. Sekitar 1.900 gigaton karbon ada di dalam biosfer. Karbon adalah bagian yang penting dalam kehidupan di bumi. Karbon memiliki peranan penting dalam struktur biokimia dan nutrisi pada semua sel makhluk hidup. Dan kehidupan memiliki peran yang penting di dalam siklus karbon. Autotrop adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air sekitar tempat mereka hidup. Untuk menghasilkan senyawa organik tersebut, maka membutuhkan sumber energi dari luar. Hampir sebagian besar autotrop menggunakan radiasi matahari untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Dan proses produksi ini disebut fotosintesis. Sebagian kecil autotrop memanfaatkan sumber energi kimia dan disebut kemosintesis. Autotrop yang terpenting dalam siklus karbon adalah pohon-pohonan di hutan dan daratan, fitoplankton di laut.
Selanjutnya karbon di laut. Laut mengandung sekitar 36.000 gigaton karbon, di mana sebagian besar dalam bentuk ion bikarbonat. Karbon anorganik yaitu senyawa karbon yang ikatan karbon atau karbon hidrogen. Pertukaran karbon ini menjadi penting dalam mengontrol pH di laut dan juga dapat berubah sebagai sumber atau atau lubuk sink atau karbon pada daerah upwelling. Karbon dilepas ke atmosfer, sebaliknya pada daerah downwelling, karbon atau CO2 berpindah dari atmosfer ke lautan. Pada saat CO2 memasuki lautan, asam karbonat terbentuk CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. Reaksi ini memiliki dua arah mencapai sebuah keseimbangan kimia. Reaksi lainnya yang terpenting dalam mengontrol nilai pH lautan adalah pelepasan ion hidrogen dan bikarbonat. Reaksi ini mengontrol perubahan yang besar pada pH. Siklus nitrogen. Nitrogen banyak terdapat di atmosfer, yaitu 80% udara. Siklus nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologi dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan bakteri Azotobacter dan Clostridium. Baik, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.